Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku akan cerita pengalaman aku saat kemarin aku kena lockdown di Shanghai. Di pas awal tahu Shanghai itu mau lockdown, kita pergi beli makanan kan. Jadi kita pikir ya karena mau lockdown kita mau stok dong, stok sayur, stok makanan segala macem gitu. Cuman pas kita pergi itu ternyata udah pada habis. Jadi pertama itu kita ke Carrefour, tapi Carrefournya tutup. Terus kita pergi ke kayak toko-toko pinggir jalan gitu kan, toko sayur atau supermarket pinggir jalan. Cuman itu pas kita masuk ke supermarket itu kayak udah wow, nggak ada apa-apa gitu guys. Jadi kayak sayur apa segala macam itu udah kosong, udah bener-bener kosong. Kayak apa ya, kita lihat tuh kayak supermarket udah bangkrut gitu, bener-bener apa-apa tuh nggak ada. Jadi akhirnya kita pulang ya udah dengan tangan kosong gitu kan. Terus kita di rumah ya stok seadanya aja. Kita kenapa nyetok juga karena pas lockdown itu kan bener-bener emang di orang tuh mau lockdown gitu, nggak bisa yang nanti kita pesen GoFood atau apa ya, atau kayak misalkan kita beli paket apa gitu tuh udah nggak bisa masuk. Bahkan aku ada paket kan itu padahal udah sampai Shanghai itu, dan paket itu udah sampai Shanghai sebelum Shanghai lockdown, tapi karena Shanghai itu udah mau lockdown, pas itu udah sampai Shanghai dia bukannya dikirim ke tempat aku, malah dikirim lagi ke asalnya. Jadi kayak bener-bener kita terkepung aja gitu guys di lockdown itu. Dan kita pun boro-boro mau pergi atau apa gitu ya, kita cuma bisa di rumah aja untuk sekedar ke bawah aja, itu kayak ke bawah komplek gitu, ke area komplek bawah untuk sekedar hirup angin gitu kan. Itu nggak bisa guys, kayak emang bener-bener kayak terpenjara di rumah aja gitu, nggak boleh kemana-mana gitu kalau di komplek aku. Ya udah, jadi selama sebulan itu kita makan seadanya aja tuh dari stok yang kemarin. Pas minggu keberapa ya, kalau nggak salah minggu kedua itu udah sempet mau kehabisan makanan kami guys, karena kayak sayur udah mau habis, terus beras juga udah mau habis. Jadi ada masa dimana satu minggu itu kita cuman makan pop mie aja karena bener-bener udah nggak ada stok, ya udah kita makan pop mie gitu kan. Cuman kayaknya minggu kedua atau minggu ketiga gitu, sama pemerintah itu mulai kayak dikasih stok bantuan sayur sama sabun-sabunan gitu. Nah dari situlah kita mulai ada apa ya, ada stok-stok lagi gitu, kita mulai bisa masak sayur lagi segala macem. Terus sampai akhirnya di bulan kedua itu udah mulai mendingan guys. Jadi kayak kita udah bisa beli sayur ya, walaupun belinya tuh nggak suka-suka kita sih. Jadi dia itu ada aplikasi kan, terus nanti kita bisa Tuanko itu kayak, jadi satu komplek ini sama-sama beli barang itu gitu. Karena kalau kita beli sendirian mereka nggak akan kirim. Jadi mereka tuh sistemnya kayak satu komplek beli barang-barang, nanti dia kirim sekaligus banyak gitu. Ini misalkan yang beli 30 orang mereka baru kirim, atau yang beli 20 orang mereka baru kirim, kayak gitu guys. Itu pun juga sayurnya paketan gitu loh, kayak paket A, paket B. Misalkan paket A isinya terong, terus daging kayak gitu. Terus kalau paket B isinya mungkin buah apa segala macam gitu kan. Nah, jadi kita nggak bisa pilih kayak misalkan oh aku mau makan kangkung sama wortel terus berarti aku beli satu-satu gitu, itu udah nggak bisa. Jadi bener-bener cuman bisa ya paketan itu kita pilih. Tapi beli paketan pun aku udah bersyukur banget dong, karena kayak daripada kita nggak ada sayur terus mengharapkan pemerintah, kan juga mereka kirim nggak tahu kapan kan, karena pemerintah itu kirim nggak yang seminggu sekali atau apa gitu. Jadi pas hari ini mereka kirim, ntar mereka kirim lagi tuh ya entah kapan gitu. Jadinya kita stok sayur ya dari situ, dari yang kita beli di aplikasi itu pun juga kadang-kadang misalkan aku lagi pingin beli sayur paket A gitu, terus aku udah bisa pesan paket A gitu kan, cuman ternyata yang mau paket A itu di komplek ini cuma 20 orang, mereka butuhnya 30 orang, ya udah nggak bisa dikirim. Jadi kayak untung-untungan aja gitu sih guys, masih apa ya, masih rada susah sih waktu awal-awal itu. Tapi ya dibanding pas yang pertama kayak lockdown itu nggak bisa ngapa-ngapain ya mendingan kan. Terus sampai akhirnya di bulan ketiga itu yang udah mendingan, kayak beli apa-apa gampang gitu. Terus juga Kuwait itu paket gitu ya, paket udah pada bisa masuk, walaupun nggak semuanya sih, kayak pelan-pelan bisa masuk gitu. Itu bersyukur sih aku pas paket tuh ya pada bisa masuk, karena kita udah mulai bisa beli barang macam-macam gitu kan. Karena waktu tuh kebetulan pampasnya si Feli juga udah habis, terus makanannya Xiaobai juga udah habis. Jadi pas paket masuk itu perasaan aku udah wow, udah bersyukur banget. Terus pas yang udah bulan ketiga tuh kayak udah mulai kita boleh jalan di bawah gitu ya, walaupun nggak boleh sering-sering sih, tapi seenggaknya kita
jalan ke bawah tuh mereka udah nggak yang nyuruh kita balik ke atas lagi gitu kan, kita udah bisa mulai menghirup angin segar gitu, yang penting kita pakai masker. Terus untuk swab di sini itu kita tuh rutin swab guys, jadi waktu lockdown itu kita rutin swab, kalau nggak salah seminggu itu sekitar 2-3 kali. Jadi misalkan hari ini swab, besok nggak, besok swab lagi kayak gitu, atau kadang-kadang ya 3 hari sekali gitu kan kita swab. Nah oke guys, jadi gitu aja cerita aku waktu lockdown ini singkat aja sih sebenarnya videonya. Sebenarnya kalau mau ceritain bisa panjang, tapi ini aku ceritain yang singkat-singkatnya aja. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan atau misalkan pengen tahu yang lebih detail lagi, bisa tulis di kolom komen ya. Bye guys.